Jadinya mau sudah langsung Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat siang teman-teman semuanya. Yang saya hormati Bapak Dr. Injang Ali Mkom, selaku dosen pemangku mata kuliah perencanaan pembelajaran IST, dan teman-teman juga yang saya hormati. Pada pertemuan kali ini alhamdulillah kita bisa bertatap muka pada minggu ini, dan kami dari kelompok 11 akan memaparkan mengenai materi implementasi teknologi informasi dan komunikasi dalam pembelajaran di SD. Kata di sana Tentu saja saya di sini tidak sendirian. Saya ditemani oleh Kak Aditya Wirya dan Santri Nanda Gabriani. Pembahasan yang akan kami bahas yaitu ada pentingnya TIK dalam pendidikan, tujuan pemanfaatan TIK pembelajaran, implementasi TIK dalam pembelajaran SD, tantangan penerapan TIK dalam pembelajaran SD, dan yang terakhir ada solusi dan tantangan penerapan TIK dalam pembelajaran SD. Yang pertama ada teknologi informasi dan komunikasi dalam dunia pendidikan. TIK dalam dunia pendidikan merujuk pada penggunaan berbagai teknologi digital, perangkat, dan sistem komunikasi untuk proses pembelajaran dan pengelolaan pendidikan. Seperti yang kita tahu, pada pendidikan sekarang ini sudah melibatkan penggunaan teknologi di berbagai sekolah dan sekolah, baik itu sekolah dasar, menengah maupun atas dan perguruan tinggi. Tujuan pemanfaatan TIK ini dalam pembelajaran yang pertama yaitu dapat meningkatkan kualitas pembelajaran. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman siswa dan kualitas proses belajar mengajar. Yang kedua ada memfasilitasi pembelajaran yang lebih menarik dan interaktif. Nah, TIK ini memungkinkan penggunaan media digital seperti video, animasi, simulasi, dan game edukatif. Yang ketiga ada meningkatkan akses terhadap pendidikan yang tepat mendorong pembelajaran mandiri. Yang kelima ada meningkatkan efisiensi dalam proses pembelajaran. Nah, peningkatan efisiensi ini bertujuan untuk mempermudah administrasi pendidikan seperti distribusi materi, penilaian tugas, hingga pemberian umpan balik. Yang keenam ada meningkatkan keterampilan digital siswa. Ketujuh ada memfasilitasi pembelajaran kolaboratif. Pembelajaran kolaboratif ini memungkinkan pembelajaran berbasis kolaborasi antar siswa melalui platform daring. Yang kedelapan ada mempermudah evaluasi dan penilaian pembelajaran. Yang kesembilan memperluas sumber daya pengajaran guru. Dalam hal ini guru memiliki akses ke berbagai metode pengajaran alat bantu dan materi pendidikan yang lebih luas dan bervariasi yang pada akhirnya membantu mereka mengembangkan metode pengajarannya yang lebih kreatif. Selanjutnya ada implementasi TIK dalam pembelajaran yang akan dijelaskan oleh Kak Aditya Wirya. Pada dia saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang implementasi TIK dalam pembelajaran TIK. Nah, TIK ini kan yang kita kenal itu sebagai teknologi informasi dan komunikasi itu. Dalam pembelajaran ini tuh terlebih khususnya di SD sudah difokuskan menggunakan
TIK di dalam pembelajarannya. Gitu. Yang pertama itu ada implementasi, yang pertama penggunaan perangkat digital dalam kelas. Nah, digital ini bisa dibilang contohnya di SD itu seperti Chromebook, laptop, atau proyektor. Yang kedua itu ada pembelajaran berbasis media. Nah, itu berbasis medianya itu contohnya misalnya kayak guru itu menerapkan pembelajarannya melalui video. Nah, itu tuh juga salah satu pembelajaran berbasis multimedia. Yang ketiga itu penggunaan aplikasi dan platform pembelajaran online. Nah, contohnya itu yang sering dikenal sama di SD atau yang sering kita pakai itu kayak Quizzes atau game-game yang notabene itu menyenangkan gitu untuk anak SD. Yang keempat ada penggunaan perpustakaan digital. Nah, perpustakaan digital ini bisa dibilang kayak kumpulan-kumpulan e-book gitu untuk si guru dan si peserta didik untuk bisa mencari atau melihat materi yang mungkin masih belum mereka kenal. Selanjutnya ada penggunaan simulasi dan animasi interaktif. Nah, mungkin untuk penggunaan simulasi dan animasi interaktif ini masih belum banyak itu yang dikenal atau masih belum banyak yang pakai gitu, karena ini tuh masih konsep-konsepnya masih abstrak gitu, jadi masih belum banyak yang menggunakan. Selanjutnya ada pembelajaran kolaboratif berbasis TIK. Yang ke-8 ada penggunaan augmented reality dan virtual reality atau VR. Yang ke-9 ada pengelolaan dan evaluasi pembelajaran digital. Yang ke-10 ada pengembangan literasi digital di usia dini. Oke, baik, selanjutnya. Nah, teman-teman, dari implementasi tadi tidak mungkin gitu, kadang itu implementasi pada kenyataannya di lapangan itu selalu ada tantangannya. Nah, tantangan penerapan TIK dalam pembelajaran di SD ini ada 3. Yang pertama, keterbatasan infrastruktur. Nah, infrastruktur ini tuh seringkali terbatas gitu ya teman-teman. Misalkan Chromebook juga terbatas dalam sesuatu cuma 20 atau 15, sehingga ketika penggunaannya itu misalkan ada berdua gitu, sehingga ada mungkin anak-anaknya merasa jadi parebut lah kayak gitu. Nah, selanjutnya dari mungkin di daerah-daerah yang memang terkecil banget itu dari segi internetnya gitu, jaringannya itu tuh bisa saja sangat terbatas gitu. Selanjutnya untuk yang keterampilan guru ya, kemampuan guru. Nah, tidak semua guru itu memiliki kemampuan menggunakan TIK dengan baik gitu. Nah, sehingga ini tuh bisa menghambat tantangan dalam penerapan TIK di dalam pembelajaran di SD. Lalu yang terakhir ada keterbatasan siswa. Nah, maksudnya tidak semua siswa itu punya teknologi gitu, mereka kan sudah kenal di rumahnya gitu. Bisa saja mereka itu belum kenal saat di rumahnya, jadi ketika di sekolah mereka itu merasa tidak belum mampu gitu, sehingga memang sifatnya itu terbatas dari penggunaan TIK ini. Selanjutnya, nah dari tantangan ini dapat memunculkan solusi. Nah, solusi dari tantangan tadi itu yang pertama tadi terkait infrastruktur. Nah, peningkatan infrastruktur teknologi di sekolah. Nah, ini tuh penyediaan perangkat teknologi itu sudah menjadi tanggung jawab dari pemerintah yang sudah pasti ya teman-teman. Nah, contohnya itu penyediaan diperbanyak lagi gitu dari komputernya, lalu Chromebooknya, proyektornya supaya tidak berebut kayak gitu. Nah, ini tuh harus jadi prioritas gitu bagi semua sekolah. Selain anggaran dari pemerintah itu dianggarkan sebagai pembelian perangkat itu, tapi juga harus dianggarkan untuk pemeliharaannya. Nah, pemerintah itu dapat selain itu juga dari segi internetnya gitu, dari internet yang terbatas itu harus ada kerjasama dengan penyedia layanan internet di lokal itu sendiri gitu. Nah, selain itu juga bisa dengan cara solusinya itu dengan pemanfaatan perangkat secara bersama-sama. Nah, jika sekolah itu tuh punya keterbatasan jumlah perangkat, nah itu tuh bisa bisa disediakan saja suatu ruangan yang memang menyediakan komputer itu, jadi siswanya yang ke ruangan tersebut gitu, bukan si laptopnya atau Chromebooknya ke ruangan siswa belajar gitu. Selanjutnya ada pelatihan guru dalam kemampuan TIK. Nah, ini berhubungan dengan tadi kan tantangan mengenai kemampuan guru yang masih belum
terbatas gitu pengetahuan tentang teknologinya. Nah ini tuh harus adanya latihan secara intensif untuk guru. Nah ini tuh harus dilakukan secara berkala gitu, harus secara berkesinambungan gitu supaya guru itu semakin mendalami gitu bagaimana pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran di SD. Nah ini tuh bisa dengan mencakup mempelajari tentang penggunaan platform seperti Google Classroom, Edmodo, lalu seperti membuat media yang multimedia seperti media pembelajaran, game edukasi ataupun website gitu. Nah, selain itu juga pelatihan diri itu dari segi literasi digitalnya. Nah, guru itu harus mengetahui tentang etika ataupun keamanan digital yang harus yang senantiasa dijaga gitu. Selanjutnya dari peningkatan kesadaran dan dukungan orang tua. Nah, ini juga tadi terkait dengan tantangan keterbatasan siswa. Nah, siswa itu kadang mereka belum diajarkan atau mungkin belum dikenalkan dengan gadget atau dengan teknologi gitu, sehingga ini tuh harus mendapatkan dukungan dari orang tua, orang tua itu harus terlibat gitu dalam proses pembelajaran TIK ini. Nah, jadi sekolah itu bisa melakukan sosialisasi kepada orang tua peserta didik agar peserta didik itu diajarkan di rumahnya juga untuk menggunakan teknologi dengan baik. Nah, bisa juga dari sekolahnya sendiri menyediakan aplikasi yang bisa berhubungan dengan orang tua gitu. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik teman-teman, sekian materi yang dapat kelompok kami sampaikan. Di sini kami membuka sesi diskusi untuk 3 orang penanya yang mau menanya, boleh dipersilakan. Boleh sampai. Jadi saya sampai juga dengan masa kesepakatan itu bertanya. Tadi kan sudah dijelasin tentang lingkaran SD ya. Nah itu ada apa saja indikator untuk keberhasilan dalam implementasi TIK di pembelajaran? Baik, selanjutnya ada bertanya, kan dalam pembelajaran yang menggunakan TIK itu masih ada siswa yang mungkin tidak tertarik untuk mengikuti pembelajaran. Nah maka dari itu bagaimana cara guru untuk memotivasi siswa yang kurang tertarik dengan menggunakan teknologi agar lebih aktif dan terlibat dalam proses pembelajaran yang menggunakan TIK? Oke, terima kasih. Ada lagi yang mau ditanya? Hanya cukup? Satu lagi ya. Ini kan soal TIK dalam pembelajaran. Menurut kelompok kalian bagaimana jika ada siswa yang menyalahgunakan penggunaan TIK pada saat pembelajaran? Terima kasih teman-teman.